Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Bu Winda dalam mata pelajaran sejarah kelas 10. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang sumber sejarah. Kita ketahui bahwasanya manusia selalu meninggalkan bukti-bukti bahwasanya manusia pernah hidup. Hal ini biasanya dapat dibuktikan dalam bentuk benda maupun dalam bentuk tulisan yang menunjukkan bahwasanya manusia pernah eksis di dalamnya. Kemudian bukti-bukti sejarah tentunya sangat membantu sekali dalam hal merekonstruksi peristiwa sejarah bagi seorang peneliti sejarah. Misalnya saja pada masa manusia praksara. Pada masa manusia praksara, manusia dapat mengetahui dengan bukti adanya fosil maupun artefak ataupun dengan bentuk benda-benda yang ada. Akan tetapi ketika manusia sudah mengenal tulisan, manusia biasanya meninggalkan berupa dokumen-dokumen yang ada yang menunjukkan bahwasanya ada sesuatu hal yang penting di dalamnya. Misalnya saja kita dulu pernah bersekolah, tentunya kita memiliki ijazah yang menunjukkan bahwasanya kita bersekolah di sekolah tersebut dan dibuktikan dengan nilai-nilai yang telah kita peroleh. Dokumen ijazah apakah dirasa penting? Ya, tentunya penting. Nah, untuk lebih dalamnya mari kita pelajari tentang materi sumber sejarah. Penelitian dan sumber sejarah. Adapun kompetensi dasar yakni adalah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah, yakni artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, kemudian tradisi lisan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah mengolah informasi tentang klarifikasi dan pendalaman mengenai pengertian dan kedudukan masyarakat sejarah, bukti sejarah, fakta sejarah, dokumen, artefak, fosil, dan masyarakat. Kemudian menyajikan hasil evaluasi dan analisis mengenai klarifikasi dan pendalaman mengenai pengertian dan kedudukan sumber sejarah, bukti sejarah, fakta sejarah, dokumen, artefak, fosil, dan masyarakat. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang sumber sejarah, kemudian jenis-jenis sumber sejarah, dan fakta sejarah. Oke, materi yang pertama adalah tentang sumber sejarah. Kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sumber sejarah. Sumber sejarah adalah benda-benda yang dapat digunakan sejarawan dalam rangka meneliti peristiwa sejarah. Bagi sejarawan, sumber sejarah dianggap sebagai nyawa untuk merekonstruksi yang dilakukan sejarawan terhadap sumber sejarah. Karena dianggap sebagai nyawa, tentunya penting sekali dalam hal pencarian sumber sejarah. Adapun sumber sejarah dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber sejarah berdasarkan bentuknya, dan yang kedua adalah sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Oke, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber tertulis. Sumber tertulis, apa itu sumber tertulis? Di sini adalah keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Jadi yang mana kita ketahui segala sesuatu hal yang ditulis itu bisa digunakan seorang sejarawan dalam hal merekonstruksi peristiwa sejarah. Kemudian sumber lisan. Sumber lisan adalah informasi yang disampaikan secara lisan oleh saksi sejarah. Baik saksi secara langsung, biasanya apa yang telah dilihat oleh seorang pelaku sejarah. Nah, di sini sumber tertulis dibagi menjadi banyak, yakni baik berupa laporan, kemudian ada juga surat, kemudian ada surat kabar, kemudian ada catatan harian ataupun autobiografi.
Selanjutnya adalah metode untuk mendapatkan sumber lisan. Nah, bagaimana cara mengetahui atau mencari sumber lisan atau yang biasa disebut dengan oral history? Nah, yang pertama di sini adalah sumber lisan primer. Nah, sumber lisan primer di sini adalah sumber lisan atau yang biasanya kita gunakan dengan cara teknik wawancara untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa lampau dengan cara menanyakan kepada orang yang terlibat secara langsung. Misalnya pada masa pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, contohnya saja dapat dilakukan wawancara kepada seorang veteran yang pernah ikut berjuang di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah sumber lisan sekunder. Lah, sumber lisan sekunder di sini adalah salah satu sumber yang dilakukan dengan cara mencari informasi namun tidak pada orang yang pertama, yakni biasanya adalah orang kedua. Nah, di sini adalah tentang berita-berita apa yang telah disampaikan oleh orang pertama kepada orang kedua atau biasanya orang-orang terdekat yang dapat diwawancarai dalam peristiwa apa yang telah terjadi. Dengan hal ini diharapkan seorang peneliti sejarah dapat mengumpulkan informasi berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan. Nah, dalam hal ini seorang sejarawan sebelum melakukan atau mewawancarai orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentunya harus mempersiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nah, dalam hal ini kita bagi menjadi 3: sumber benda, sumber visual, sumber audio visual. Sumber benda. Sumber benda merupakan sumber yang berbentuk fisik seperti foto, misalnya bangunan, fosil, patung, dan candi. Jika kita gambarkan di sini bentuk fosil, kemudian di sini adalah bentuk bangunan yang menunjukkan adalah sumber benda. Biasanya benda-benda yang disimpan di museum juga termasuk sumber benda bagi peneliti sejarah. Sumber benda dapat menunjukkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu. Jadi misalnya dalam penggambaran ini dapat kita lihat berarti hidup pada masa Praksara, kemudian Candi Prambanan menunjukkan adanya peradaban pada kebudayaan Hindu. Keberadaan sumber visual dalam studi sejarah sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam kedudukan, sumber visual sama pentingnya dengan sumber tertulis dan sumber lisan. Nah, kedudukan ini biasanya adalah sebagai satu sumber resmi sejarah dan dalam prakteknya dapat dikatakan kurang dilirik sejarawan atau para penulis sejarah karena kondisi ini didukung oleh berlimpahnya sumber tertulis sebagai media rekonstruksi sejarah. Kemudian yang terakhir adalah sumber audiovisual. Nah, sumber audiovisual merujuk pada sumber berupa suara atau audio dan komponen biasanya berupa gambar. Nah, sumber audiovisual dapat berupa film dokumenter mengenai peristiwa sejarah, berita mengenai peristiwa bersejarah yang ditayangkan di televisi atau diunggah biasanya yang ada di YouTube, serta dokumentasi peristiwa bersejarah berupa melalui video. Selanjutnya adalah sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Nah, bagaimana klasifikasi sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya? Di sini yang pertama adalah sumber primer. Nah, sumber primer di sini disebut juga sebagai sumber pertama. Nah, sumber primer adalah sumber yang merujuk pada kesaksian langsung para pelaku peristiwa sejarah. Nah,
Sumber primer merupakan sumber informasi yang dianggap berharga bagi peneliti sejarah. Karena apa? Karena berdasarkan misalnya pada sumber lisan, tentunya berasal dari pelaku sejarah secara langsung dan itu dianggap sebagai sumber primer, atau berdasarkan saksi mata yang menyaksikan peristiwa tertentu secara langsung. Yang kedua adalah sumber sekunder, adalah kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Ia hanya mengetahui jalannya cerita tersebut atau peristiwa tersebut. Dan biasanya sumber sekunder ini bisa berupa buku dari penulis sejarah. Misalnya adalah terjemahan dari kitab-kitab kuno. Kemudian sumber tersier. Sumber tersier berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian para ahli sejarah. Jadi penulisan buku sejarah tersebut menghimpun penelitian sejarawan-sejarawan lainnya, dan contohnya di sini adalah salah satu buku Arus Sejarah dari jilid 1 sampai 8 merupakan salah satu contoh sumber tersier. Jika ini digambarkan di sini ada perjanjian Chianti. Ini merupakan salah satu sumber primer karena berdasarkan bukti yang ada. Ini bukti secara tertulis. Selanjutnya adalah fakta sejarah. Fakta sejarah merupakan fakta-fakta yang berhubung langsung dengan peristiwa sejarah. Biasanya fakta sejarah itu bersifat subjektif karena merupakan hasil proses mental sejarawan. Oleh karena itu, fakta dapat bersifat relatif atau dapat berubah. Fakta dapat berubah jika ditemukan data dan sumber baru yang lebih dapat dipercaya. Berdasarkan sifatnya, di sini dibagi menjadi 4, ada fakta keras, fakta lunak, ada inferensi, kemudian opini. Apa itu fakta keras? Fakta keras di sini adalah kebenarannya sudah diterima secara umum. Contohnya apa? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang kedua adalah fakta lunak. Fakta lunak atau yang biasa disebut dengan soft fact. Di sini fakta lunak itu masih terbuka untuk diperdebatkan kebenarannya. Agar fakta lunak diyakini kebenarannya, sejarawan memerlukan bukti lebih kuat lagi, misalnya lokasi kerajaan Sriwijaya yang sampai saat ini masih belum dapat dipastikan dengan benar. Kemudian inferensi. Inferensi di sini adalah ide atau gagasan sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta satu dengan fakta yang lainnya. Fakta yang terdapat dalam inferensi berdasarkan pertimbangan logis. Itu misalnya adalah pada masa revolusi kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah penguasa tertinggi Kesultanan Yogyakarta. Kemudian yang keempat adalah opini. Opini di sini adalah pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Dan biasanya opini bisa berupa tulisan, kemudian bisa berupa buku, surat kabar, atau pernyataan lisan. Contoh opini yaitu pernyataan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Berdasarkan bentuknya, di sini fakta sejarah dibagi menjadi 3. Ada sosiofact, kemudian ada mentifact, kemudian ada artifact. Untuk yang pertama adalah fakta sosial atau sosiofact, yakni di sini lebih menggambarkan keadaan sosial atau suasana zaman dan sistem kemasyarakatan pada masa lalu. Kemudian untuk fakta mental atau mentifact di sini merupakan kondisi yang menggambarkan suasana, pikiran, perasaan batin, kerohanian, dan sikap mendasari suatu karya cipta. Jadi, fakta mental itu dapat berhubungan dengan perilaku atau tindakan moral manusia. Jadi fakta mental memiliki hubungan erat dengan sebuah peristiwa karena perkembangan batin suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga adalah artefak atau artefak adalah benda-benda peninggalan masa lampau. Jadi artefak dapat berupa bangunan, kemudian benda-benda arkeologi seperti candi, patung, dan perkakas. Dan benda-benda tersebut dapat menjadi bukti tingginya tingkat kehidupan masyarakat pada saat itu. Setelah kita belajar tentang materi sumber sejarah, tentunya banyak hal yang telah kita ketahui, bahwasanya sumber sejarah sangat penting dalam hal merekonstruksi penelitian sejarah dengan mencari bukti-bukti yang ada, baik bukti secara tertulis, bukti secara lisan, ataupun bukti secara benda. Nah, ini tentunya dapat membantu seorang peneliti sejarah dalam hal penulisan sejarah nantinya. Terima kasih telah mendengarkan materi pada hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa selalu belajar dan tetap semangat. Jaga kesehatan. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.